Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Hidayat dari English TBI 5C dan pada video kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek ibadah dengan menjelaskan materi mengenai zakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai zakat mal. Niat zakat mal adalah nawaitu an uriza zakatal mali an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian definisi zakat mal itu apa yang dimaksud dengan zakat mal? Yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Misalnya zakat misalnya itu zakat profesi, zakat perdagangan, zakat saham dan zakat perusahaan. Kemudian syarat harta yang wajib dizakati yaitu adalah miliknya sendiri secara penuh dan bisa bertambah atau berkurang. Kemudian cukup dengan nisabnya dan lebih dari kebutuhan pokok. Jadi untuk orang-orang yang mampu dan berkebutuhan cukup sehingga bebas dari hutang dan juga sudah berlalu secara haul atau 1 tahun. Nilai zakat mal ini apabila diemaskan yaitu 85 gram, kadarnya yaitu 2,5%. Kemudian nisab atau cara menghitung zakat mal yaitu seperti tadi sudah dikatakan kadarnya itu 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Kemudian zakat maksud saya kemudian makna dan manfaat dari zakat mal yaitu adalah bagi orang yang berzakat dapat membantu mengurangi atau membantu fakir miskin sehingga juga dapat dikatakan untuk membantu sebagai upaya memeratakan ekonomi. Kemudian bagi yang penerima itu juga manfaatnya dan maknanya itu menerima bantuan dari sesama muslim sehingga dapat dikatakan saling membantu antara umat muslim. Kemudian zakat fitrah niatnya yaitu nawaitu an uhriza zakat fitri anna wa an jami ima yalzamuni tuhun syiar anfar dolillahi ta'ala. Zakat fitrah ini biasanya dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah yaitu bulan Sya'ban dan merupakan salah satu zakat yang wajib bagi umat muslim sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah melakukan ibadah puasa. Dan kadar zakat ini sama seperti kadar zakat mal yaitu 2,5 atau apabila dizakati dengan beras yaitu 3, liter beras. Dan zakat fitrah ini ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seperti yang sudah dijelaskan tadi 2,5 atau 3, liter beras per jiwa. Kualitas beras dan makanan ini harus yang bagus dan juga yang disakati sebagai bentuk zakat adalah makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari seperti beras atau uang juga bisa dalam bentuk tadi 2,5 kg. Dan makna dan dampak zakat fitrah ini yaitu diantaranya untuk membahagiakan juga para fakir miskin di hari Idul Raya karena pada hari Idul Fitri ini umumnya umat muslim sedang berbahagianya. Jadi dengan adanya zakat fitrah juga bisa membahagiakan kaum fakir dan miskin. Kemudian ada juga untuk diri sendiri yaitu sebagai upaya membersihkan dosa-dosa selama bulan Ramadan dan juga untuk menjaga agar kita yang berzakat ini dengan berzakat untuk kembali ke
keadaan yang fitri atau suci. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah musaki dan mutasik. Nah, apa ini musaki dan mutasik? Musaki ini adalah orang-orang, sederhananya adalah orang-orang yang berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta yang telah nisab dan haul. Nah, syarat-syaratnya itu sederhana adalah beragama Islam. Yang pasti sebagai umat Muslim kita wajib ya berzakat. Kemudian merdeka. Apa yang dimaksud merdeka itu, apa kita tidak sedang dalam tekanan atau ke dalam sedang kebutuhan yang mendesak sehingga memaksakan kita untuk memprioritaskan bertahan hidup dibandingkan bersedekah, berzakat maksudnya. Kemudian harta kita harus milik kita sendiri secara sempurna, yaitu maksudnya harta yang halal dan bukan dari yang mencuri atau sebagainya. Kemudian yang keempat itu mencapai nisab. Apa yang dimaksud nisab itu adalah apa hartanya ini berbeda-beda jenis bendanya. Kemudian telah haul. Ya ini sudah hartanya sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, kemudian mutasik. Ini apa yang dimaksud dengan mutasik? Ini kebalikan dari musaki, orang yang memberi, maka mutasik adalah orang yang menerima zakat. Nah, macam-macam mutasik ini diantaranya orang fakir miskin. Orang fakir yaitu tadi orang yang tidak berkecukupan sehari-harinya sehingga perlu diberi zakat. Kemudian orang miskin juga sama. Kemudian ambil zakat yaitu lembaga atau orang yang mengelola zakat, atau mualaf nih orang yang baru masuk Islam boleh. Kemudian adalah rikab atau orang yang untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian gorimin yaitu membebaskan orang yang berhutang. Jadi misal suatu orang punya utang terhadap diri sendiri maka bisa diikhlaskan dengan maksud berzakat. Kemudian sabilillah yaitu untuk kepentingan Allah. Kemudian yang terakhir juga ada Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, musafir ibaratnya sedang kehabisan bekal, itu boleh kita memberinya sebagai bentuk zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.